slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got... Sosok berpengaruh dan pembuka peradaban Islamisasi di Cirebon. Peradaban menjadi bukti bahwa ada sebuah wujud dari aktivitas manusia dalam kemajuan suatu kebudayaan. Islam menjadi keyakinan dan kepercayaan serta aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan sesama umat Islam. Awal mula Pangeran Walang Sungsang dalam merintis kota Cirebon, yaitu ketika Pangeran Walang Sungsang selesai menempuh pendidikan Islam di Amparan Jati, beserta adiknya yaitu Nyi Mas Rara Santang dan istrinya Nyi Mas Indang Gelis. Ketiganya tinggal di sebuah pesantren yang diasuh oleh seorang ulama dari Arab bernama Syekh Nurjati. Kemudian Pangeran Walang Sungsang berganti nama menjadi Somadullah. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah, mereka pun mengganti namanya sesuai dengan nama-nama Muslim. Pangeran Walang Sungsang diberi tugas oleh Syekh Nurjati untuk membuka sebuah pedukuhan, di mana masyarakatnya mayoritas belum menganut agama Islam. Pedukuhan tersebut lalu diberi nama Tegal Alang-alang atau Lemah Wungkuk. Dalam perkembangannya, Pedukuhan Tegal Alang-alang menjadi nagari yang besar, yaitu di mana daerah wilayahnya meliputi Caruban Larang dan Caruban Girang. Karena Pangeran Walang Sungsang merupakan keturunan seorang raja, maka ia tidak begitu sulit untuk merintis dan mengembangkan daerah dakwahnya tersebut. Kondisi daerah Tegal Alang-alang yang dipimpin Ki Gedeng Alang-alang dianggap sebagai daerah yang kelak menjadi daerah subur, karena letaknya berada di dekat pantai dan di sekitar muara sungai, sehingga dari aspek transportasi akan mempermudah arus perhubungan antar pedukuhan. Pedukuhan ini sangat strategis sehingga dalam waktu singkat menjadi ramai. Hubungan kedekatan dengan kakeknya yang bernama Ki Gedeng Tapa selaku Syah Bandar Pelabuhan, menjadi keuntungan tersendiri di mana beliau bisa bertukar pikiran untuk meningkatkan perkembangan pedukuhannya. Naskah Purwaka Caruban Nagari memberi catatan bahwa peristiwa tersebut terjadi bertepatan pada hari Ahad Kliwon 1 Suro 1358 Saka, bertepatan tahun 1445 Masehi. Upaya Pangeran Walang Sungsang dalam mengembangkan pedukuhannya yaitu dengan melestarikan hasil laut, seperti udang rebon atau udang kecil sebagai bahan dasar pembuatan terasi. Kelak olahan Mbah Kuwu Sangkan ini menjadi primadona di kalangan kerajaan Sunda Galuh, dan para pedagang asing yang singgah di pelabuhan Muara Jati. Sedangkan mata pencaharian Kuwu Ki Danusela dan Pangeran Walang Sungsang di pagi hari hanya berkebun di lahan pertaniannya, sedangkan pada malam harinya mereka membuat olahan terasi. Setelah sepeninggalan Ki Gedeng Alang-alang atau Ki Danusela selaku Kuwu pertama, Pangeran Walang Sungsang memegang alih kepemimpinan yang dipilih melalui hasil permusyawaratan masyarakat pedukuhan, sebagai Kuwu kedua menggantikan Ke Danusela. Sejak itu, pedukuhan pun berkembang dengan pesat dan penyebaran Islam pun berjalan masif. Hal itu dikarenakan penguasanya yang telah menganut agama Islam, sehingga mempermudah Pangeran Walang Sungsang dalam menyebarkan Islam. Pada perkembangannya, daerah Tegal Alang-alang berkembang menjadi pedukuhan yang maju. Tak lama kemudian Pangeran Walang Sungsang dan adiknya Rara Santang diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji. Setelah berhaji, Nyi Mas Rara Santang bernama Haja Syarifah Mudaim, sedangkan Pangeran Walang Sungsang Cakrabuana menjadi Haji Abdullah Iman.
Dengan memperhatikan gambaran peristiwa di atas, maka berdirinya Nagari Caruban dengan segala kelengkapannya. Wilayah kekuasaan Nagari Caruban yaitu dari batas wilayah Nagari Singapura hingga wilayah Surantaka, termasuk wilayah Japura yang melingkupi Cirebon Girang, dan pada perkembangannya, Nagari Caruban memiliki pelabuhan yang bertaraf internasional. Seiring dengan perkembangan wilayah tersebut, maka dibentuklah pasukan pengawal keamanan wilayah. Dengan eksistensi pedukuhan ini, Pangeran Walangsungsang pun diakui oleh Kerajaan Pajajaran. Dengan ini pedukuhan Caruban Nagari diwajibkan memberikan upeti kepada Kerajaan Pajajaran. Maka kelengkapan itu menjadi fondasi Pangeran Walangsungsang untuk mendirikan sebuah kerajaan yang berbasis agama Islam dan independensi. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan, baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.